Selamat pagi anak-anakku. Yuk kita belajar lagi bersama Bu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu anak-anakku? Tentunya baik ya. Anak-anakku, alhamdulillah kita akan lanjutkan pelajaran hari ini. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 4, subtema 2, muatan pelajaran matematika. Apakah kalian sudah siap? Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah belajar menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Sekarang kita akan belajar menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Baiklah anak-anakku, simak ya penjelasan Bu Guru. Nah, bagaimana cara menentukan dua bilangan yang diketahui selisihnya? Nah, yang pertama, kalian menentukan bilangan pertama ya. Ingat bahwa pengurangan itu kebalikan dari penjumlahan ya. Nah, lawannya penjumlahan. Maka nanti ketika kita akan mencari bilangan yang kita belum ketahui, kita akan belajar dengan mengurang dan menjumlah tentunya. Nah, anak-anakku, untuk mendapatkan bilangan pertama, ini misalkan contoh bilangan pertamanya kita beri lambang A begitu ya. Nah, cara menentukan bilangan pertama atau A tadi, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Jadi harus memilih bilangan yang lebih besar dari yang diketahui selisihnya tadi. Selanjutnya, untuk mendapatkan bilangan kedua kita misalkan dengan simbol B, kurangi bilangan pertama A dengan bilangan yang diketahui. Nah, kita ambil contoh ya anak-anakku. Perhatikan contoh berikut. Nah, misalnya A dikurangi B sama dengan 210. Bagaimana untuk mencari A berapa dan B berapa? Ini kemungkinannya jawaban banyak sekali, tapi kita ambil satu contoh dulu ya untuk mendapatkan A dan B. Yang pertama, kita harus menentukan bilangan pertama, yaitu A. A ini adalah bilangan pertama. Nah, caranya kita harus menentukan bahwa A itu lebih besar dari 210 karena bilangan yang diketahui adalah 210, maka A ini harus lebih besar dari 210. Misalnya A kita pilih bilangan 300. Nah, untuk selanjutnya, karena A dikurangi B sama dengan 210, maka A tadi misalnya kita pilih 300, maka 300 dikurangi B sama dengan 210. Nah, selanjutnya anak-anakku, untuk mencari B, maka B sama dengan 300 dikurangi 210. Jadi ini bilangan pertama tadi 300 ya, dikurangi bilangan yang diketahui selisihnya tadi. Nih,
maka akan ketemu B-nya. 300 dikurangi 210, ketemu B-nya di 90 ya. Jadi B-nya 90. Nah, sudah ketemu anak-anakku. A 300, B 90. Jadi, kemungkinan jawaban yang salah satunya adalah A 300, B 90. Maka kita buat kalimat matematikanya. 300 dikurangi 90 sama dengan 210. Begitu anak-anakku untuk mengerjakan menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Selanjutnya anak-anakku, ayo berlatih ya agar kita lebih paham lagi. Nah, misalkan tentukan dua bilangan yang selisihnya 112. Yuk kalian mencoba ya. Tentukan bilangan yang selisihnya 112. Nah, langkah pertama bagaimana anakku? Iya, kita harus menentukan bilangan pertama dulu atau A-nya dulu ya. Untuk menentukan bilangan pertama bagaimana? Ya, kita harus memilih bilangan pertama itu lebih besar dari 112. Nah, jadi misalnya kita pilih A-nya ini 250. 250 itu kan lebih besar dari 112. Jadi misalkan kita pilih A-nya 250. Nah, begitu. Selanjutnya A-nya kita ganti 250 ya. Nah, berarti menjadi seperti ini. 250 dikurangi B sama dengan 112. Selanjutnya kita harus mencari bilangan keduanya yaitu B-nya. Karena A-nya sudah ketemu ya. Untuk mencari B ini bagaimana? Ya, bilangan pertamanya 250 dikurangi bilangan yang diketahui ya. Yuk kita kerjakan. Nih, 250 dikurangi 112. Ketemu 138. Nah, anak-anakku, sekarang bilangan pertama sudah ketemu, bilangan kedua juga sudah ketemu. Ini salah satu jawabannya. Walaupun nanti jawabannya ada banyak sekali ya, tidak hanya bilangan ini saja, tapi pasangan bilangan yang sesuai adalah salah satunya ini. Nah, B-nya 138. Jadi 250 dikurangi 138 sama dengan 112. Nah, berarti A-nya 250, B-nya 138. Bagaimana anak-anakku? Kalian sudah jelas? Nah, supaya nanti kalian lebih jelas lagi, kalian bisa berlatih di soal-soal latihan yang ada di buku paket. Selanjutnya juga, agar Bu Guru tahu kemampuan kalian, kalian juga bisa mengerjakan latihan pada Google Form yang Bu Guru kirim. Nah, bagaimana tadi mengurangi bilangan dengan meminjam? Nah, misalnya tadi kan 250 dikurangi 112 ya anak-anakku. Nah, caranya yaitu ini 0 dikurangi 2. Kalau 0 dikurangi 2 karena bilangannya lebih banyak 2, maka ini harus meminjam ya. Nah, berarti kita pinjam 5. Nah, 5-nya dipinjam 1. Nah, tinggal berapa? Oke, 5-nya karena dipinjam 1 tinggal 4. 1 yang kita pinjam
dipindah ke tempat satuan maka menjadi 10. Nah, selanjutnya 10 ini kita kurangi dengan 2. Ketemu berapa? Nah, ketemu 8. Ya. Selanjutnya 4 ya. Nih, 4 kita kurangi 1. 5-nya ini tadi karena sudah dipinjam menjadi 4 kan? Nah, langsung 4 kurangi 1. Ketemu berapa? Ketemu 3. Betul. Yang terakhir 2 dikurangi 1 ketemu 1. Jadi 250 dikurangi 112 ketemu 138. Ini anak-anakku untuk tambahan mengingatkan kalian bagaimana mengurangi dengan meminjam. Kalian harus mengerjakannya dengan cara bersusun ya. Nah, baiklah anak-anakku, terima kasih. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kalian diberi kemudahan di dalam belajar. Anak-anakku, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.